Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad Nawwil Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i fi kitabih Kashifatis Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Nafa'ana Allah bihim wa bi 'ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Wa rabi'uha saumu Ramadhana wa fardu fi Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah. Oh, laisa fardu. Wa furido fi Sya'ban min sanati tsaniyati minal hijrah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin wahidan kamilan wa thamaniyatan nawaqis. Dan adapun rukun Islam yang keempat adalah saumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa furido, dan diwajibkan apa? Puasa Ramadan fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, minas sanati ats-tsaniyah, pada tahun kedua Hijriyah, minal hijrah. Fasama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa tis'a ramadhanatin, 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Wahidan kamilan, 1 Ramadan itu full 30 hari. Wasamaniyatan nawaqis, dan 8 puasanya itu kurang. Kurang di sini maksudnya tidak sempurna, tidak sampai 30 hari. Seperti itu. Dan di kita itu tergantung ru'yah ya, ya. Tandi i'lam, ketahuilah anna ramadhana, bahwasanya lafaz Ramadan ghairu munsharifin, itu ghair munsharif, atau bahasa lainnya mamnu' minas sarfi, lil alamiyati, karena sebab isim alam. Illa in kanal muradu bihi kulla ramadhana min ghairi ta'yinin, kecuali apabila yang dimaksudkan dengan Ramadan yang dia maksud itu setiap bulan Ramadan tanpa adanya ta'yin. Pokoknya seluruh Ramadan tanpa ada ta'yin. Kan kalau kita niatkan Ramadannya Ramadan yang sekarang, nah itu ta'yin. Kalau orang tidak mentakyinnya, maka itu ya bisa saja tidak ghair munsharif. Wa idza urida bihi, maka apabila yang dimaksud itu demikian, surifa, maka ditasrifkan. Maksudnya ditasrifkan di sini menjadi munsharif li'annahu nakiratun, karena lafaz tersebut jadi isim nakirah. Wa baqaul alifi wan nuni az-zaidataini, dan masih adanya tetapnya alif dan nun, karena dua hal tersebut adalah tambahan. La yaqtadi mana'ahu, tidak menghalangkan, minas sarfi, tidak menghalang yang namanya sorof. Kama qala Asy-Syarqawi, sebagaimana yang disampaikan atau dikatakan oleh Syekh Asy-Syarqawi. Jadi Ramadan itu ghair munsharif atau mamnu' minas sarfi. Untuk niat puasa, Al-Fakir sudah buat risalah khusus ya kayak i'rabnya, Al-Fakir kirim di grup. Al-Fakir kirim itu, nanti bisa dilihat i'rabnya. I'rab niat saum Ramadan. Jadi ada beberapa niat dalam beberapa kitab. Intinya Ramadan adalah isim ghair munsharif. Dengan pengecualian kalau misalkan Ramadan yang kita maksud itu adalah Ramadan semuanya tanpa ada ta'yin, maka itu
ditasrifkan, bukan ditasrifkan, maka dia jadi munsharif. Qala al-Qasim al-Hariri fi kitabihi Bintul Lailati, atau fi kitabihi Bintil Lailati min Bahir Rajaz. Berkata Al-Qasim Al-Hariri, Al-Qasim Al-Hariri adalah Al-Qasim bin Ali bin Muhammad bin Utsman, atau disebut juga Abu Muhammad Al-Hariri Al-Basri. Beliau lahir tahun 446 Hijriah dan wafat pada tahun 516 Hijriah. Seperti itu, dan beliau adalah seorang sastrawan ya ikhwah, begitu. Bisa dilihat di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Nama kitabnya Bintul Lailah, dan baitnya ini tersusun dari Bahar Rajaz. Wa minhu ma ja'a ala fa'lana ala ikhtilafi fa'i ahyana. Aqulu Marwan wa atakirmana wa rahmatullahi ala Uthmana. Fahadihi in urrifat lam tan sarif wa ma ata munakkaran minha surif. Wa minhu ja'ala, ini Bahar Rajaz itu berarti nadanya ya nada-nada bait-bait yang lain ya kowe. Bait ya seperti di Tuhfah, Muqaddimah, Alfiyah, itu baharnya Bahar Rajaz. Wa minhu ma jaa'a ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Begitu. Atau kalau Guru Al-Fakir itu nadanya, kalau Imriti itu alhamdulillahilladzi qad wafaqa wa minhu ma jaa'a ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Atau mau pakai nada alfiyah ya masuk. Wa minhu ma jaa'a ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Aqulu Marwanu atakirmana wa rahmatullahi ala Utsmana. Nah, itu baharnya Bahar Rajaz. Apa yang dikatakan Syekh Al-Qasim di sini adalah wa minhu ma jaa'a ala fu'lan. Dan termasuk minhu, maksudnya di sini termasuk dari isim ghair munsharif adalah ma jaa'a ala fa'lana, ada lafaz yang mengikuti pola fa'lana. Alif di situ alif mutlak ya kok ya. Asalnya itu fa'lan. Nah, contohnya tadi nanti Utsman seperti itu. Al-ikhtilafi fa'ihi ahyana, dengan adanya perbedaan al-ikhtilafi fa'ihi pada harokat fa-nya. Nah, jadi fa ada fu'lan, ada apa, ada yang lainnya. Ada fu'lana, ada fa'lana. Kalau Ramadhana tadi ya sama lah. Aqulu Marwanu. Nah, engkau berkata Marwan ata datang Kirmana. Marwan mendatangi Kirmana. Kemudian juga kita ucapkan warahmatullahi ala Utsmana. Warahmatullahi ala Utsmana. Marwanu, kalau misalkan kata Marwanu ata Kirmana, Marwan itu namanya adalah mubtada marfu'un. Mubtada marfu'. Ata itu khabarnya. Kirmana itu maf'ul bihnya. Nah, kalau kita nyebutnya ata Marwan Kirmana jadinya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Ata fi'il madi, Marwanu itu sebagai fa'il. Fa'ilnya Kirmana jadi maf'ulnya. Adapun warahmatullahi ala Utsmana, ala Utsmana, kenapa bukan ala Utsmani? Ya tadi itu termasuk bagian dari gon munsharif adalah polanya fa'lana. Fa'lan. Jadi bukan ala Utsmani,
tapi ala Utsmana. Wa rahmatullahi ala Utsmana. Jar majrur. Fahadhihi in urrifat lam tansorif. Maka kalimat isim yang mengikuti fahadhihi, maka yang seperti ini, yang mengikuti wazan fa'lana, in urrifat lam tansorif. Maka jika dijadikan isim ma'rifat lam tansorif, maka tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh jadi alias goir munsorif. Wama atamunak karon minhu surif. Dan kalimat yang datang dengan bentuk isim nakiroh minha, maka yang demikian adalah surif. Itu dijadikan munsorif. Seperti itu. Seperti apa ya? Si baweh gitu. Itu di alfiyah ada ya. Si baweh. Jadi si baweh ada dua. Ada si baweh yang kita maksud dan ada si baweh yang lain. Si baweh yang lainnya. Itu ada di Syarah Ibnu Aqil. Yang pernah belajar alfiyah itu tentang bahwasanya yang menjadi isim alam yang tadinya misalkan goir munsorif itu bisa jadi munsorif apabila dijadikan nakiroh. Seperti marartu bisi bawaihi wa bisi bawaihin akhor. Nah begitu. Si baweh yang pertama itu si baweh ya Imam Sibaweh, yang Sibaweh yang lainnya bukan. Atau tadi misalkan di Ramadan gitu. Kalau misalkan kita bermaksud satu Ramadan bitain, maka gair munsorif. Tapi kalau Ramadan ya Ramadan umum itu bisa menjadi munsorif. Seperti itu. Lebih lengkapnya ada di pelajaran nahu ya, apa ya? Ada di pelajaran nahu, sorof gitu. Untuk masalah niat Ramadan sudah Al-Fakir kirimkan ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Abdullahi Al-Fakihi. Abdullah Al-Fakihi. Beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Fakihi Al-Makki atau terkenal juga dengan Jamaluddin. Lahir pada tahun 899 dan wafat pada tahun 972. Beliau itu adalah orang alim, orang yang paham bahasa Arab dan termasuk dari ahli fikihnya ulama Syafi'iyah. Seperti itu. Lahir di Mekah, wafat pun di Mekah. Nah, beliau pernah ke Mesir beberapa tahun lah. Seperti itu. Termasuk kitab beliau itu adalah Al-Fawaqih Al-Jinniyah ala Mutammimah Al-Jurumiyah. Beliau sini menjelaskan yang dimaksud wa min ghairil munsorifi, yang termasuk di antara yang bukan ghair munsorif. Kalau kalimat sudah pakai langsung harf seperti ini, kemungkinan itu dia bisa saja khobar muqaddam. Iku min ghairil munsorif utawi al-alamul mazidu. Alamul mazidu isim alam fi akhirihi, di akhirnya isim alam tersebut alifun wa nunun. Itu alif dan nun. Al-ja'i ala wazni fa'lana muthallatsal fa'i kamarwana wa kirmana wa uthmana. Yang datang mengikuti wazan fa'lana, fa'lan. Nah, muthallatsal fa'i dengan ada 3 macam
fa-nya. Ada kamarwana seperti Marwan bil fathi wa Kirmana bil kasri wa Utsmana wa bidammi, pakai dhammah. Marwan, Kirman, Utsman. Fahadhihi, maka kalimat-kalimat tersebut in kusida, apabila dimaksudkan biha, dengan kalimat-kalimat tersebut, at-ta'rifu, dimaksudkan untuk membuat isim ma'rifat bil alamiyah, dengan isim alam, lam tansorif, maka tidak di maka bukan munsorif atau goir munsorif, ya nggak bisa ditanwinkan ya. Liwujudil illataini, karena adanya dua ilat. Ilat di sini ilat alasan. Kamarortu bimarwana, seperti kalimat marortu, aku melewati, aku berpapasan, bimarwana, dengan Marwana, bukan bimarwani atau bimarwaini ya, bima jadi musanna, bukan. Kamarortu, seperti aku melewati, berpapasan, bertemu, bimarwana, dengan si Marwan. Wa in kusida, apabila dimaksudkan biha, dengan kalimat-kalimat tersebut, at-tankiru, tankir, surifat lizawalil alamiyah, maka menjadi munsorif sebab hilangnya isim alam, sebagai isim alamnya hilang. Takulu, maka dikatakan rubba itu sering, bisa sering kali, bisa jarang kali ya, Pak ya. Rubba ada tuh di jurumnya, warubba walba wal kaf wal lam. Takulu rubba marwanin laqaituhu bil jarri wa tanwin. Nah, seperti rubba, bisa sering kali atau jarang sekali. Marwanin laqaituhu, aku berjumpa dengannya. Sering kali atau jarang kali. Marwan, aku berjumpa dengannya, dengan jar dan dengan tanwin. Kalau memang kita bermaksud nakiroh, untuk dijadikan nakiroh. Nah, itu tentang goir munsorif. Lebih lengkapnya bisa baca di dulu fakir, ada belajarnya di Mulakos, ada di Alfiyah, ada di jurumnya, ya lihatnya di syarahnya ya. Seperti itu. Kalau belum terlalu paham, ya udah jangan dipaksakan ya. Kita step by step saja. Minimal kalau mau bahasa Arab kita bisa nge-i'rab. Nah, seperti itu. Bisa nge-i'rab. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, aku belajar bahasa Arab itu untuk mempermudah belajar fikih. Kata beliau begitu. Aku belajar bahasa Arab supaya mempermudah gitu ya, belajar fikih. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab ya begitu juga. Semoga dengan belajar bahasa Arab kita bisa dipermudah oleh Allah belajar ilmu agama yang lainnya. Qala Utsman, sekarang masuk lagi ke pembahasan bulan Ramadan. Qala Utsmanu, berkata Syekh Utsman. Utsman di sini adalah Utsman bin Sulaiman As-Suwaifi. Beliau itu adalah muridnya Syekh Al-Bujairumi. Wafat pada tahun 1221. Beliau itu yang mengarang kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Beliau berkata fi Tuhfatil Habib, pada kitab Tuhfatul Habib, wa innama lil hasr, sesungguhnya sumya hadza syahr, dinamakan bulan ini, yakni bulan Ramadan,
Bihadzal ismi, dengan nama ini, nama Ramadan, li'annahu, karena sesungguhnya nama tersebut ma'khudun, diambil, minar ramadi, diambil dari kata romad, panas. Oh, apa? Panas, hangus, apalagi? Pokoknya begitulah. Minar ramadi wa huwal ihraq. Ihraq, bakar, liramdi, karena liramdi dzunub, karena dibakarnya dosa-dosa, dihanguskannya dosa-dosa, fihi, di bulan tersebut. Ai ihroqiha, yakni dibakar, maksudnya ya dibakar dihilangin maksudnya, seperti itu. Jadi mata romda itu ya panas, syadidul har, panas banget, karena waktu itu Ramadan itu bulannya bulan yang panas. Gitu. Ada tidak di kitabnya? Sebentar aku lihat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu ikhwah sambil fakir cek kitabnya. Oh ada. Silakan dibuka tuh kitab niat puasa, niat puasa Ramadan di halaman 5. Nah, itu ada nama-nama Ramadan. Ramadan itu diambil dari mana? Ada yang mengatakan Ramadan itu adalah salah satu dari asma Allah. Gitu. Ada juga yang mengatakan itu mustaq dari min Romadi. Tahu juga dikatakan wa syiddatul har. Jamak dari Ramadan adalah Ramadanat au armadha. Di dalam kitab Irsyadus Sari li Syarhi Sahih Bukhari, Ramadan masdar Ramadan. Idah taroko la yansorifu, atau la yunsorifu lil ilmiyati wal alif wan nun. Itu nama-nama Ramadan. Kita lanjutkan. Qala Ahmad Al-Muqri, telah berkata Ahmad Al-Muqri, Syekh Ahmad Al-Muqri adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Tumal Hamawi. Disebut juga, dinamai juga dengan Abul Abbas. Wafat sekitar tahun 770 Hijriah. Beliau itu ahli bahasa. Terkenal dengan kitab beliau namanya Al-Misbah, Misbahul Munir fi Ghorbi Syarhil Kabir. Nah, beliau berkata fil Misbah, yakni kitab Misbahul Munir fi Ghorbi Syarhil Kabir, wa Ramadhanu, dan nama Ramadan, lafaz Ramadan, ismu syahri, itu adalah nama bulan. Qila, dikatakan, summiya bidzalik, dinamakan hal tersebut, dinamakan Ramadan bidzalik, lianna, karena sesungguhnya, wad'ahu, terletaknya bulan tersebut, wafikun, itu bertepatan, wafikun ar-ramdo, dengan panas, wahwa syiddatul hari. Romdo itu adalah syiddatul hari, sangat panas. Wajam uhu, dan jamaknya Ramadan adalah Ramadanatun wa armidau. Nah, itu salah satunya. Tabsiratun. Nah, istilah lagi ikhwah. Tabsiro apa ikhwah? Tanbih udah. Fasal bab itu sering. Tabsiro. Apa ikhwah? Tabsiro.
Itu di surat Qaf ada tabsirah. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Tabsiratan. Tabsirah. Tabsirah adalah pelajaran. Pelajaran. Nah, hikmah juga bisa gitu ya. Qala Ahmad Al-Fashani atau Al-Fashni. Ahmad Al-Fashni adalah Ahmad bin Hijazi bin Budair atau Badir Syihabuddin Al-Fashni, wafat setelah tahun 978 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli fikih Syafi'i dan termasuk ulama yang sibuk dengan hadis atau biasa disebut dengan muhaddis. Beliau berkata waqad qila, dan sungguh telah dikatakan as-saumu. Nah, ini ucapan ini juga ya Imam Al-Ghazali. As-saumu umumun wa khususun wa khususul khususi. Dikatakan puasa itu ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususnya khusus. Ini Al-Fakir pernah ceramah pakai ini. Nah, ini yang nanti mau masuk bulan Ramadan disuruh khutbah. Nah, ini materinya. Puasa itu ada puasa orang umum, orang biasa lah. Ada orang khusus, orang berilmu. Ada orang yang khusus ini bukan berilmu lagi. Dia udah paham makna puasa itu apa. Fal umumu, adapun puasa umum, orang umum, kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Yakni puasa yang kafu. Kafu itu maknanya kafa yakufu, maknanya menahan diri, menyangkal, menghentikan, menundukkan, meninggalkan, memutuskan, menyerah, seperti itu. Dan maknanya banyak ya. Di sini maknanya adalah menahan diri. Adalah menahan perut, farj itu alat kelamin, an qada isyahwah, dari melaksanakannya syahwat. Maksudnya adalah kehendak nafsu gitu. Jadi puasa orang umum itu ya cuma nahan lapar, nahan hasrat gitu. Itu puasa orang umum. Wal khususu, adapun puasa orang khusus, huwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Kalau orang khusus, nah dia tahu, udah mulai tahu ilmunya nih. Adalah dia selain menahan lapar dan syahwat, dia juga menahan pendengarannya dari dosa, penglihatannya dari dosa, lisannya dari dosa, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dia puasakan, dalam artian imsak gitu ya, ditahan anil asam, dari perbuatan dosa. Pas puasa mulai meninggalkan gibah, pas puasa meninggalkan menonton hal-hal yang tidak baik, ketika puasa berhenti mendengar malah ikutan, ditinggalkan itu ikut-ikutan gibah, berdusta dan yang lainnya. Wal yadi, ketika puasa yang tadinya biasa zolim, mukul orang, berhenti. War rijli, kaki yang tadinya untuk dipakai menendang sesuatu, berjalan ke tempat maksiat, berhenti. Dan seluruh anggota tubuhnya ketika puasa dia hentikan anil asam, dari perbuatan dosa. Itu puasanya orang khusus.
Dan ini tahap yang kedua ini pun kita sulit ya, Pak ya. Nah, latihan. Nanti insya Allah kita adakan lagi apa kajian ini ya, kajian puasa. Untuk Maqasidus Shaum nanti Al-Fakir kirim ulang rekamannya. Cuman terjemahannya belum selesai ya. Al-Fakir sedang menerjemahkan kitabnya tapi belum selesai. Wa khususul khususi, puasanya orang khususnya khusus, kuadrat sorful qalbi anil himami ad daniyati waqafuhu amma siwallahi bil kulliyati. Orang puasa khususnya khusus itu sorfu. Nah, sering dengar kata sorof. Sorfu. Sorfu itu sorofa yasrifu, maknanya bisa membubarkan, memecat, membebaskan, memindahkan, meliburkan, gitu ya, melepaskan atau menghabiskan, melewatkan. Bisa juga memalingkan. Banyak sorofa yasrifu. Lalu apa puasa orang khususnya khusus? Adalah orang selain menahan rasa lapar, rasa syahwatnya, selain menahan pendengarannya, lisannya, pandangannya, tangannya, seluruh badannya, puasa orang khususnya khusus adalah mereka yang puasa itu memalingkan hatinya. Apa sih wah tadi lu dibelokin gitu, membelokkan hatinya dari anil himami, dari keinginan yang hina, dari niat, cita-cita, keinginan, harapan yang hina, waqafuhu, dan dia bisa menahan dirinya amma siballahi bil kulliyah, dari segala sesuatu kecuali Allah bil kulliyah, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Orang umum nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Orang khusus selain nahan lapar, nahan syahwat, nahan juga seluruh anggota tubuhnya berbuat dosa. Khususnya khusus, bukan hanya nahan lapar, nahan minum, nahan syahwat, bukan hanya menahan pendengaran, penglihatan anggota tubuhnya dari berbuat maksiat, tapi dia sudah bisa memalingkan hatinya dari sesuatu yang merusak ibadahnya, dari keinginan, niat, cita-cita yang kotor dari ibadahnya. Wah, lebih susah lagi. Kalau mainnya hati, lebih susah lagi. Kadang hati kita tidak terkontrol ya. Nah, makanya harus ada tuh, harus ada latihan. Latihan ada. Termasuk ibadah sunnah itu buat latihan. Ibadah sunnah itu untuk latihan. Maka usahakan tidak meninggalkan ya seperti sholat sunnah rawatib gitu ya. Misal kita anggap kita harus cakep nih sholat wajibnya, maka jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib. Kalau sekali dua kali, ya oke lah. Tapi kalau tiap hari punya kesempatan untuk sholat rawatib, tapi tidak dilaksanakan, aduh, sayang sekali.
Nah, itu tentang rukun Islam yang keempat, puasa. Nanti pembahasan lengkapnya puasa itu pembahasannya dibahas oleh Syekh Nawawi. Karena Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najah, hanya menjelaskan sampai bab zakat. Kemudian dilanjutkan bab puasa oleh Syekh Nawawi. Setelah itu bab haji diselesaikan oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Insya Allah kita pakai tuh kitabnya ya. Nanti di bab haji, insya Allah kita pakai kitab Goyatul Muna. Insya Allah. Al-Fakir, Alhamdulillah pernah bertemu dengan beliau, pernah ngaji juga dengan beliau. Alhamdulillah tabarukan dengan Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Kalau ndak bisa ke Yaman nih, wah, cari guru yang dari Yaman. Ndak bisa ke Mekah, cari guru yang dari Mekah. Ndak bisa ke Mesir, cari guru yang dari Mesir. Kan kadang waktunya ndak ada untuk keluar negeri atau ya uang ya pasti kok ya. Kadang uangnya ndak ada. Kalau gratis siapa yang nolak ikhwah? Mau kita. Cuman karena terkendala uang, ya wes kita belajar dari mereka yang berasal dari sana. Nanti ada Syekh Yusri, ikhwah. Tanggal berapa ya? Ada Syekh Yusri dari Mesir, nah, ada Syekh dari luar, guru-guru kita. Ya kalau untuk di Roya itu ya guru-guru ngaji kita 24 Februari. Ada kisah menarik itu. Ini penting ya. Al-Fakir lupa. Beliau belak-belakan ya. Beliau itu bilang 3 tahun atau 4 tahun ya. 3 tahun di Mesir. Beliau itu mengatakan kalau salah di Mesir. 3 tahun di Mesir kata beliau. Apa beliau menyebutnya Timur Tengah gitu. Beliau belajar bahasa Arab. Apa kata beliau? Beliau tidak paham bahasa Arab. Beliau tidak paham bahasa Arab. Maksudnya enggak, kurang ngerti lah. Mungkin ya kita husnuzon ya, ya. Maksudnya enggak paham di sini bukan enggak bisa, tapi tidak menguasai mungkin gitu ya. Terus kata beliau setelah 3 tahun dari Timur Tengah, kurang paham nahu itu bahasa, beliau ngaji dengan orang Indonesia gitu. Ya penjelasannya penjelasan pakai bahasa Indonesia. Baru kata beliau, baru beliau paham katanya begitu. Baru beliau paham. Jadi pemahaman seseorang itu ya memang tidak ditentukan dengan tempat itu. Tapi ya mungkin itu salah satu keberkahannya dengan beliau belajar di luar negeri sampai ke Indonesia pemahamannya jadi cepat gitu. Jadi belum tentu kalau 3 tahun itu beliau belajar di Indonesia belum tentu secepat itu. Jadi tetap berhusnuzon. Kita pun demikian. Apapun yang Allah berikan pada kita, kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Diberinya segini, ya wes, maksimalkan. Ya sifat manusia kita kadang ada ya. Pengen ini, pengen itu. Ya tapi kan kita udah ngaji nih. Kita tenangkan diri kita. Kita latih diri kita untuk reda itu. Pengen ini, pengen itu, reda diri kita. Diredanya dengan apa? Bersyukur, bersabar. Itu kuncinya. Kadang kan hati kita pengen ini, pengen itu. Kalau dipikir-pikir, buat apa ini itu? Begini saja udah alhamdulillah. Gitu. Pengen motor baru, pengen dong nih. Ya, sebenarnya nggak jadi masalah. Ya tapi kita mikir, buat apa motor baru? Ini aja motor butut, alhamdulillah. Gitu. Jadi nanti kita itu di dunia malah disibukkan dengan perkara dunia. Itu yang dikhawatirkan. Pengen ini, pengen itu, pengen beli ini. Ya kalau ngaji harus pengen terus gitu. Tapi kadang ya kita kan manusia ya kok ya. Kadang ya kita juga ini itunya juga duniawi. Itu dia. Jadi memang perlu kita
berlatih. Tapi ikhwah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, oh iya, Afwan. Ikhwah, seperti yang Al-Fakir sampaikan, kalau dalam satu hari Al-Fakir tidak membalas chat, tolong di chat lagi ikhwah ya. Karena handphone ini, HP Al-Fakir itu dipakai untuk 3 sekolah ikhwah. 3 sekolah ditambah majelis ini. Seperti itu. Jadi cepat tenggelam. Nah, asalnya kalau mau chat pas lagi kajian. Jadi HP-nya memang khusus untuk kajian. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Afan, insya Allah nanti di Fakir balas. Afan. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan, walaupun di luar ya. Sekalian ya Al Fakir jawab di di sini di majelis tentang child free alias nikah tapi tidak mau punya anak. Gitu ya, kurang lebih ya. Nikah tapi tidak mau punya anak. Ntar kita baca eh, kita baca pertanyaannya. Bismillah. Oke, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya, taib. Tidak sengaja melihat video YouTube dari seorang influencer muslimah tentang child free. Nah ini wah, satu, sebelum Al Fakir bahas hukumnya, secara pengamalan amalia, child free ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jika tanpa ada alasan. Kalau alasannya takut miskin, itu di Al-Quran sudah dikatakan. Kita tuh jangan takut miskin gara-gara anak. Gitu. Tapi kalau misalkan saya tidak mau punya anak, karena misal badan saya lemah, karena nggak kuat. Nah itu beda lagi, beda perkara. Itu. Tapi yang Al Fakir tahu, Al Fakir nggak tahu ya siapa influencernya, tapi cuma pernah denger doang juga sama. Beliau ini ya memang tidak mau punya anak gitu, kalau nggak salah ya. Dan itu keluar dari sunnah Nabi, keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi itu senang umatnya itu punya banyak anak, tapi punya banyak anak itu bukan berarti semena-mena, harus diperhitungkan juga seperti itu. Dan masalah child free ini sebenarnya sudah dibahas oleh Bahsul Masail, sepertinya juga sama ya begitu kasusnya yang ditanyakan. Punya anak itu ya anjuran syariat ya. Tapi, nah kan ada tapinya. Nanti dibahas seperti itu. Bahkan bahwasanya punya anak itu ya salah satu makosid ya, makosid syariah ya. Gitu. Jadi kita menjaga nasab kita. Kalau udah punya anak, bisa-bisa terputus nasab kita. Nah, memilih punya anak, tidak punya anak, itu memang hak hak orang tersebut. Hak orang tersebut. Mau punya anak, mau tidak, terserah. Nah, ada child free ini bisa bisa ya mungkin ada KB ya, keluarga berencana, ada juga yang lainnya, atau ada yang di steril. Alfa kan nggak tahu ya kalau yang di steril. Nah begitu. Nah dalam hukum fikih child free ini memang tidak sampai derajat haram ya, itu sampai derajatnya makruh seperti itu. Karena apa? Ya kalau kita bahas fikih emang child free itu nggak ada ya. Child free ini kalau di fikih ada yang tahu nggak ya, masuknya ke bab apa?
Biasanya udah nikah tahu nih. Child free ini kalau dihukumi ya masuknya bisa pada pembahasan azal. Azal. Azal apa ya, Wah? Bahasnya gimana ya, Wah? Bentar. Karena ada yang belum nikah kan? Yang hadir di sini kan ada yang belum nikah. Termasuk saya. Azal. Gimana jelasinnya, Wah? Sebentar. Biar bahasanya cakep ya, Wah. Azal. Tapi nggak bisa ya. Azal itu memang begitu. Azal itu mengeluarkan sperma di luar vagina lah, begitu istilahnya. Nah, child free itu kalau zaman dulu nggak ada child free ya, adanya azal. Itu hukumnya boleh, tapi dengan seizin istri. Nah, nanti kalau laki-laki yang sudah menikah mau azal harus izin dulu ke istri gitu. Nah, jadi kesimpulannya child free itu dihukumi sebagai makruh karena khilaf sunnah Nabi. Kecuali kalau memang ada alasan. Alasan-alasannya telah disampaikan. Kemudian kenapa ulama ada yang membolehkan child free? Bukan ulama ya, maksudnya kenapa disebut boleh child free tersebut? Karena dikiaskan dengan azal. Nah, dikiaskan dengan azal. Azal itu juga perbuatan supaya tidak jadi anak lah istilahnya. Gitu. Tidak jadi anak. Tapi al-fakir sendiri gitu ya. Ya kita nikah kan pengen punya anak ya. Yang ngurus kita siapa nanti, ikhwah? Yang menguburi kita siapa? Yang doain kita siapa ya, ikhwah? Punya anak lah. Jadi begitu. Child free bisa berhukum makruh atau bisa jadi mubah kalau misalkan ada alasan, sama seperti azal. Wallahu a'lam. Tapi ikhwah, nanti pertanyaan yang lain kita bahas di majelis selanjutnya. Al-Fakir ada majelis. Kita tutup dan baca hamdalah alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.